Halo, kembali lagi bersama aku Spicy Cookies. Sudah lama saya tidak mengupload video-video pembahasan PAI 40 2021 karena satu dan lain hal. Dan di video sebelumnya aku sudah bilang bahwa diusahakan pasti akan mengupload video setiap harinya. Namun ternyata setelah aku mengupload video tersebut, banyak beberapa aktivitas yang akhirnya menyebabkan aku tidak sempat untuk membuat video pembahasannya. Nah, maka dari itu karena bulan November depan itu sudah memasuki ujian PAI, aku berusaha untuk membuat video ini. Jadi untuk kali ini kita akan membahas nomor terakhir yaitu 26 sampai 30. Nah, kita lihat dulu di soal nomor 26. Ini kita disuguhkan arus kas. Jadi ada tabel mengenai arus kas dan arus kas masuk dan arus kas keluar di suatu proposal. Nah, kemudian intinya dari soal ini kita disuruh mencari berapa sih nilai X untuk memenuhi tingkat rate returnnya itu adalah 11%. Nah, untuk cara mencarinya itu mudah. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa sih saldo yang kita punya. Dalam hal ini maksudnya saldo adalah nilai kas pada setiap tahunnya. Jadi untuk tahun ke-0 itu kita mengeluarkan 1000, tapi belum ada yang masuk nih. Jadi makanya saldonya adalah minus 1000 untuk menandakan bahwa kita belum ada pemasukan sama sekali, tapi kita sudah mengeluarkan uang sebanyak 1000. Kemudian untuk tahun pertama itu 185 didapat dari 200 kurang 15. Kemudian untuk tahun kedua sampai kelima dengan cara yang sama. Jadi ada 250 kurang X, kemudian 300 kurang 25 itu 275. Kemudian untuk tahun keempat itu adalah 350 dikurangi 2X, dan untuk tahun kelima itu adalah 450 dikurangi 50. Nah, kemudian ditanyakan tadi berapa sih nilai X dengan mengasumsikan bahwa ada tingkat pengembalian minimal sebesar 11%. Maka kita menggunakan metode yang namanya IRR. Jadi kita mengasumsikan nilai sekarangnya ini adalah 0. Nah, karena kita membawa semua nilai yang ada itu ke titik 0, maka kita membutuhkan yang namanya tingkat diskonto dengan memakai bunganya tingkat pengembaliannya itu adalah sebesar 11%. Makanya di sini untuk tahun ke-0 itu adalah minus 1000. Nah, sebenarnya bisa saja kita membuatnya minus 1000 dibagi dengan 1 tambah 0,11 pangkat 0. Tapi kan kalau misal pangkat 0 itu hasilnya adalah selalu 1. Makanya di sini hanya dituliskan minus 1000. Kemudian untuk tahun pertama itu ada 185 dibagi dengan 1 plus 0,11 pangkat 1 dan seterusnya sampai sampai tahun kelima. Nah, kemudian kita perhatikan di sini hasil akhirnya adalah bukan hasil akhirnya, tapi kita lihat ada beberapa komponen yang kita bisa jumlahkan nih. Jadi yang tidak ada unsur X-nya kita bisa hitung terlebih dahulu dan kita jumlahkan. Hasilnya adalah minus 394,875,173. Kemudian setelah itu karena dia minus, kita bisa pindah ruaskan nih ke sebelah, jadi dia hasilnya positif. Kemudian kita dari sini tersisa komponen yang ada X-nya, dan kita bisa hitung sebenarnya berapa sih, karena kita kalikan dulu dengan jadi kita hitung dulu yang 1 plus 0,11 ini. Jadi kan di sini ada pangkat 2 dan pangkat 4. Kita hitung dulu, kemudian kita kali. Nah, hasil dari yang 0,811 dan 0,65 itu didapat dari 1 plus 0,11 pangkat negatif 2, karena dia kan di bawah terus kita naikin. Jadi dia kan pangkatnya negatif. Nah, kemudian ketemulah bentuknya seperti ini. Jadi kita kalikan, setelah itu kita sederhanakan bentuknya menjadi 433,46144492 dikurangi 2,129084381X sama dengan 394,875,173. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kita bisa pindah ruas nih. Jadi untuk 394-nya kita ke sebelah kiri, untuk yang 2,12 ke sebelah kanan, untuk mencari berapa sih nilai X. Nah, sehingga ketemu hasilnya seperti ini, jadi 38,586 sama dengan 2,12. Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, mudah saja untuk mencari X-nya, kita tinggal bagi saja. Hasilnya adalah 18,123, ini adalah nilai X.
Sehingga untuk jawaban nomor 26 adalah yang D, lebih dari 17,5 dan kurang dari atau sama dengan 18,5. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 27 dan nomor 28. Jadi untuk nomor 27 dan 28 disuguhkan datanya, kemudian kita lihat nomor 27. Jadi untuk nomor 27 ini diketahui ada total biaya direct plus allocated, di mana sini ada underwriting dan premium collection. Kemudian diketahui juga perusahaan ini mengalokasikan biaya dari kedua departemen pelayanan kepada kedua departemen produksi dengan menggunakan direct method. Nah, yang ditanya adalah berapa sih selisih A dan B? Karena kan tadi di soal itu di data nomor 2728 itu biayanya masih ada yang belum diketahui. Jadi kita mencari komponen A dan B. Nah, sekarang untuk nomor 27 kita lihat. Nah, kita lihat di sini nomor 27 kita membuat tabel. Nah, yang pertama di sini ada direct cost, yaitu direct cost ini adalah biaya yang sudah diketahui dari soal. Jadi untuk pelayanan itu ada 2 divisi, kemudian di produksi juga ada 2 divisi. Nah, kemudian kita menentukan nih alokasi base. Jadi sebelum kita mengalokasikan biaya, kita harus tahu alokasi base-nya untuk perhitungannya nanti. Nah, kemudian cara menentukan allocation base-nya itu kan tadi diketahui menggunakan direct method, di mana ini berdasarkan biaya masing-masing divisi. Nah, karena kita ingin mengalokasikan dari pelayanan ke produksi, maka untuk penentuan allocation base-nya kita dari produksi. Nah, kita lihat di sini untuk yang A adalah yang underwriting. Nah, untuk menentukan allocation base-nya itu kan biaya underwriting adalah A. Nah, jadi allocation base-nya itu adalah biaya divisi tersebut dibagi dengan total biaya divisi. Nah, di sini kan divisinya ada 2, ada underwriting dan premium collection. Makanya nanti untuk allocation base underwriting itu adalah A dibagi dengan A plus 950.000. Kemudian untuk allocation base premium collection itu adalah 950.000 dibagi dengan A plus 950.000. Nah, kemudian ini kan Departemen pelayanan itu ada 2 divisi, ada finance dan ada IT. Dan keduanya ini mengalokasikan biayanya, sehingga yang pertama kita lihat di sini allocation finance ada 450.000 dialokasikan semua. Jadi di sini minus 450.000. Kemudian untuk untuk ke divisi underwriting berarti kan 450.000 dikali dengan allocation base-nya tadi. Kemudian untuk divisi premium collection juga sama, yaitu 450.000 dikalikan dengan allocation base-nya tadi. Begitu juga yang allocation of IT. Jadi IT-nya itu biayanya adalah B, jadi kita tinggal kalikan saja dengan allocation base dari masing-masing departemen produksi, yaitu divisi underwriting dan divisi premium collection. Sehingga untuk total alokasinya untuk finance dan IT itu hasilnya adalah 0 karena dia mengalokasikan seluruh biayanya. Kemudian untuk yang underwriting dan premium collection itu sudah diketahui dari soal. Nah, tugas kita adalah menemukan berapa nilai A dan nilai B. Nah, kita lihat di sini untuk underwriting itu kan berarti kita bisa tuliskan 1.150.000 itu kan adalah total, di mana total itu kan direct cost ditambah dengan alokasi dari finance dan IT. Jadi kita bisa tuliskan A ditambah 450.000 dikali A dibagi dengan A plus 950.000, kemudian ditambah B dikali A dibagi dengan A plus 950.000. Kemudian kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi 1.150.000 sama dengan A ditambah A per A plus 950.000 dikalikan dengan 450.000 tambah B. Nah, begitu juga dengan premium collection. Jadi kita tahu bahwa total alokasinya adalah 1.955.000 itu didapat dari direct cost ditambahkan dengan alokasi dari finance dan IT. Jadi kita tinggal masukkan saja angka-angkanya, dan dari sini kita bisa sederhanakan juga bentuknya. Jadi sederhananya adalah 1.045.000 sama dengan 950.000 dibagi dengan A plus 950.000 dikalikan dengan 450.000 ditambah B. Nah, untuk mencari berapa nilai A dan nilai B, kita menggunakan cara eliminasi substitusi.
Jadi kita bikin dulu untuk yang bagian underwriting kita kalikan dengan 950.000. Sedangkan untuk yang premium collection kita kalikan dengan A. Sehingga nanti untuk yang bagian underwriting hasilnya adalah 1.155.000 dikalikan 950.000 itu sama dengan 950.000 A ditambah dengan 950.000 A dibagi A plus 950.000 dikalikan dengan 450.000 ditambah B. Nah, kemudian untuk premium collection kita kalikan dengan A, hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena kita lihat di sini ada komponen yang bisa hilang nih. Jadi nanti hasilnya adalah 1.155.000 dikali 950.000 dikurangi 1.045.000 A sama dengan 950.000 A. Jadi komponen yang hilang atau yang 0 itu adalah 950.000 A dibagi dengan A plus 950.000 dikalikan dengan 450.000 ditambah B. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, kita mudah saja untuk menemukan berapa nilai A-nya gitu. Jadi kita ada yang bisa pindah ruas, kemudian setelah itu kita bagi untuk mencari berapa sih nilai A-nya gitu. Nah, ketemu A-nya adalah 550.000. Nah, karena kita udah ketemu nilai A-nya berapa, kita bisa mensubstitusikan nilai A-nya ini ke persamaan yang kita punya, yaitu dari underwriting maupun dari premium collection. Nah, saya mengambil persamaannya itu yang mudah, yang sederhana, yaitu dari premium collection. Sehingga kita langsung saja memasukkan nilai A-nya ini menjadi 550.000. Nah, kemudian kita sudah ketemu hasil bentuk sederhananya, dan untuk mencari nilai B-nya itu kita kali-kalikan. Setelah itu kita ketemu 760.000 sama dengan 19/30 B. Nah, kalau udah seperti ini mudah saja kita menemukan berapa nilai B-nya. Ketemu adalah 1.200.000 gitu. Jadi nilai A dan nilai B sudah ketemu. Nah, yang ditanya adalah selisih antara nilai A dan B. Jadi jawabannya adalah 1.200.000 dikurangi 550.000 sama dengan 650.000. Jadi jawabannya untuk nomor 27 adalah yang E, lebih dari 600.000. Nah, setelah itu masih dari data yang sama, di nomor 28 ini metode yang digunakan adalah berbeda. Jadi kalau tadi itu kan adalah direct method allocation. Nah, sekarang adalah step down allocation method. Nah, perbedaannya adalah kalau yang tadi itu divisi dari finance dan IT itu secara langsung untuk kedua departemen tersebut. Nah, tapi kalau kita menggunakan step down allocation method itu satu persatu. Jadi di sini kan diberitahu bahwa kita mengalokasikan finance dulu kepada IT, underwriting, dan premium collection. Setelah itu baru dari IT ke finance, dari IT ke underwriting dan premium collection gitu. Jadi satu persatu. Nah, kemudian untuk pengalokasian finance itu alokasinya berdasarkan total biayanya. Kemudian untuk nanti dari IT ke dua departemen lainnya itu menggunakan persentase dari total karyawan. Jadi basis lokasinya berbeda. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa selisih antara total biaya underwriting dan premium collection. Nah, jadi sebenarnya caranya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, hanya saja kita melakukan perhitungannya itu lebih panjang. Jadi yang pertama kita menghitung dulu berapa pengalokasian finance kepada 3 departemen lainnya, begitu. Jadi sama seperti biasa, jadi ada direct cost di sini, kemudian allocation base-nya itu kan berdasarkan total biaya, di mana di sini total biayanya adalah 2.700.000. Kemudian setelah itu kita bisa nemu allocation base-nya berdasarkan rumus yang sebelumnya, yaitu biaya dari divisi tersebut dibagi dengan total semua divisi. Nah, kemudian setelah itu kita ingin mengalokasikan biaya finance, di mana biaya finance itu adalah 450.000. Jadi kita tinggal kalikan saja dengan allocation base yang kita punya. Setelah semuanya sudah ketemu, sudah terhitung, baru kita bisa jumlahkan nih direct cost ditambahkan dengan allocation finance-nya tadi. Jadi sudah ketemu untuk ketiga divisinya. Nah, setelah itu kita perhatikan dulu untuk yang total dari pengalokasian finance. Nah, total ini adalah menjadi nanti direct cost untuk pengalokasian biaya dari IT gitu. Jadi nanti direct cost untuk nanti IT underwriting dan premium collection itu nggak lagi dari direct cost yang dari soal, tapi dari direct cost total biaya dari perhitungan yang ini. Jadi untuk pengalokasian IT yang tabel hijau itu adalah
kita menggunakan underwriting sebesar 667, kemudian premium collection adalah 1.108.33.3,4. Nah, kemudian ingat bahwa untuk pengalokasian IT itu basisnya adalah jumlah karyawan, sehingga kita membutuhkan jumlah karyawan dari underwriting dan premium collection. Jumlahnya adalah 63. Nah, untuk menentukan allocation base-nya itu prinsipnya sama dengan allocation based direct method, yaitu total dari dari jumlah karyawan yang dari divisi tersebut dibagikan dengan total dari jumlah karyawannya gitu. Dimana kalau di sini terlihat bahwa totalnya itu adalah 63 karyawan, kemudian untuk underwriting ada 23, untuk premium collection adalah 40. Sehingga allocation base-nya adalah 23/63 dan untuk premium collection adalah 40/63. Nah, kemudian setelah itu karena allocation IT-nya itu biayanya adalah 1.400.000, ini didapat dari perhitungan total pengalokasian finance tadi. Jadi kita kalikan saja dengan 1.400.000 dikalikan dengan allocation base masing-masing divisi. Setelah itu kita totalkan dari direct cost yang dari total biaya alokasi finance. Jadi untuk underwriting di situ direct cost-nya adalah 641,66,67 ditambahkan dengan 511,111,12. Jadi hasilnya adalah 1.152.777,79. Untuk premium collection itu jumlahnya adalah 1.997.222,22. Nah, yang ditanyakan itu adalah berapa sih selisih antara underwriting dan premium. Nah, jadi untuk menghitung selisihnya kita tinggal kurangkan saja nih dari yang premium collection dengan underwriting. Sehingga hasilnya adalah 844.444.000,43. Nah, jadi untuk nomor 28 jawabannya adalah yang E, lebih dari 800.000. Nah, sekarang kita masuk ke dua nomor terakhir. Nah, dua nomor terakhir ini menggunakan data yang sama gitu. Jadi ada data yang disuguhkan untuk menjawab nomor 29 dan nomor 30. Nah, kita lihat di nomor 29 yang ditanya berapa sih nilai economic value added dari data yang tersedia gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat data yang tersedia di sini. Kemudian untuk berapa sih nilai economic value added, kita harus tahu rumusnya, yaitu operating income dikurangi dengan capital charge. Nah, operating income itu sendiri adalah total revenue dikurangi operating expense dikurangi policy benefit. Jadi kita harus menghitung dulu nih berapa operating income di data ini, karena kan di sini tidak ada operating income. Kita harus menghitung dulu. Jadi total revenue-nya 800.000, kemudian operating expense-nya ada 150.000 dan policy benefit-nya adalah 450.000. Sehingga jawabannya untuk operating income adalah 200.000. Nah, berarti untuk menghitung residual income atau economic value added itu kita operating income yang sudah ada, kemudian capital charge di sini juga sudah ada. Jadi kita tinggal masukkan saja angkanya, hasilnya adalah 25.000. Jadi jawabannya untuk nomor 29 adalah yang B, lebih dari 20.000 dan kurang dari atau sama dengan 25.000. Nah, sekarang masuk ke video terakhir ya, nomor 30. Jadi sehubungan dengan pandemi COVID-19, total pendapatan perusahaan berkurang sebesar 20% dan biaya operasional berkurang sebesar 10% tanpa memengaruhi controllable investment, policy benefit, dan other asset. Nah, yang ditanya berapa sih selisih antara ROR dan ROI-nya? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini kita harus tahu dulu nih berapa sih data-data yang kita punya itu berapa, apa yang harus kita hitung dari data yang kita punya, dan juga harus mengingat rumus ROR dan ROI. Nah, kita menghitung dulu karena di sini kan dibilang dia ada penurunan total revenue, berarti kita hitung dulu berapa sih total revenue-nya. Kemudian operating expense-nya juga berkurang, jadi kita menghitung total revenue dan operating expense yang baru. Nah, kemudian rumus ROR adalah operating income dibagi dengan total revenue, dan ROI adalah operating income dibagi dengan controllable investment.
Nah, berarti karena total revenue dan operating expense-nya itu berubah, kita harus menghitung dulu operating income-nya. Berarti kan otomatis berubah. Nah, operating income-nya adalah 55.000. Kemudian untuk mencari controllable investment itu kita menggunakan rumus residual income. Nah, karena kan operating income sudah ada informasinya, kemudian total revenue juga ada gitu. Yang kita nggak punya adalah controllable investment. Nah, jadi residual income atau economic value added itu kan tadi rumusnya adalah operating income dikurangi dengan capital charge. Nah, capital charge itu adalah minimum required rate of return dikalikan dengan controllable investment. Jadi kita taktik dulu di sini untuk residual income itu adalah 25.000, kemudian untuk operating income adalah 200.000. Nah, dikurangi minimum required rate of return-nya itu adalah 0,125 dan controllable investment-nya adalah X. Sebenarnya ada dua cara. Jadi yang pertama kita pakai cara ini, yang kedua adalah kita langsung saja capital charge itu kan 175.000. Jadi kita bisa otak-atik dari situ. Sehingga sebenarnya hasilnya sama saja. Jadi hasilnya adalah 1.400.000 untuk si controllable investment. Nah, sehingga kita bisa langsung menghitung nilai ROR dan ROI. Jadi kalau ROR itu adalah 55.000 dibagi dengan 640.000 sama dengan 0,085. Kemudian untuk ROI itu adalah 55.000 dibagikan dengan 1.400.000. Hasilnya adalah 0,039. Dan yang ditanya adalah berapa sih selisih ROR dan ROI. Jadi kita tinggal kurangi saja. Hasilnya adalah 0,01665178.572. Sehingga jawabannya adalah yang A, kurang dari atau sama dengan 5%. Baik, untuk video pembahasan Juni 2021 sudah selesai. Terima kasih. Bisa follow Instagram saya @spaceycookies_, dan jika ada pertanyaan atau misalnya ada apapun itu bisa email di cookiespacey@gmail.com, dan do not forget to subscribe. Jadi terima kasih, dan juga saya mohon maaf. Yang pertama itu adalah saya lama tidak mengupload video, dan yang kedua adalah ada beberapa revisi yang saya lakukan di video-video sebelumnya gitu. Jadi mohon maaf dan terima kasih.